Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th... Sore hari telah mendengar berita kekalahan Jepang. Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara, saya kesini membawa kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Terima kasih. Kalau begitu, kita harus mendesak terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen itu. Kita juga tidak ingin proklamasi Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu kita harus semua berbalik dari Jepang untuk dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dikatakan kemerdekaan itu benar. Kemerdekaan adalah arti dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu kita selama meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dari Jepang segera mungkin. Karena setuju? Setuju. Kalian semua harus pergi ke kediaman utama untuk menyelesaikan masalah ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merekrut keputusan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sarul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya. Kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu silakan duduk dulu. Penting apa yang Anda maksud? Begini Bun, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Itu kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam sidang PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Berperan dalam memerdekakan bangsa ini, kita bisa pun, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini, sedangkan Jepang saja kalah dalam peperangan dengan sekutunya. Kita sekecil ini takkan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak. Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana bisa kita pertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri dengan tekad kesatuannya sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Ini yang telah kita tunggu, Bung. Tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno.
mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Ini golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kami tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Benar dengan pendapat para golongan muda, apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang, kalau tidak semuanya akan berantakan. Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa? Apa saudara maksud datang begini? Kami bermaksud untuk membawa Bung Karno untuk mengikuti kami di tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud Anda? Kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami ikut. Beri kami waktu untuk berkemas. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa? Tenang, Karno juga sudah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka. Aku juga akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta, dan aku juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok selambat-lambatnya pukul jam 12 siang. Baiklah, saya akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Kalian semua baik-baik saja, jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, akan kami laksanakan besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan tentang proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita tidak akan membicarakan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan menuliskan proklamasi sekarang. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Medan? Baiklah Bung, saya setuju. Kita akan ke rumahnya nanti malam. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua atau muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami mengganggu Anda malam-malam gini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita memproklamasikan di rumah seorang laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silahkan masuk. Ya, turut bergembira dengan kabar itu. Silahkan bergunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Silahkan duduk. Dan kita sama-sama. Oh, bentar, saya lupa. Bagaimana saudara kalian ini?
Menurut saya sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI itu buatan Jepang. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang hari ini, seperti ketika mereka menandatangani teks deklarasi mereka? Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Yogyakarta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong tulis naskah ini. Apa di sini ada mesin ketik? Ada. Ada di sini. Setelah usai perundingan di rumah Laksman Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ya, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah. Kami akan melaksanakan pengibaran bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh iya, karena kita belum mempunyai bendera. Lantas bagaimana? Oh iya lupa. Bagaimana kalau ibu menjahitnya saja? Tapi ibu tidak mempunyai kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja buatlah sederhana. Yang penting ada niat. Baiklah, Pak. Bagaimana kalau kita memakan saja benderanya sang-saka merah putih? Baiklah, sang-saka merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap untuk proklamasi besok ya. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka. Tolong kibarkan bendera ini sebagai kesetiaan bangsa. Laksanakan. Baik, laksanakan. Latif Sud, beri kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, laksanakan. Puja-puja bangsa di sana. Masih